Jose Luis Mendilibar, sang pelatih Sevilla, belum pernah menang trofi besar. Tetapi bukan berarti dia seorang pelatih bodoh. Buktinya dia sudah membawa Sevilla sampai ke final Liga Eropa sejauh ini dan akan menjumpai salah satu manajer paling sukses di Eropa, Jose Mourinho. Dalam perjalanan ke final, Sevilla mengalahkan PSV Eindhoven, Fenerbahce, Manchester United di bawah arahan Erik ten Hag serta Juventus pada babak semifinal. Kita akan bahas taktik yang dimainkan pelatih Spanyol 62 tahun Mendilibar serta jebakan yang akan dimainkannya saat melawan AS Roma. Roma akan main bertahan di final Liga Eropa. Giallorossi akan bermain defensif, pola permainan kesukaan Mourinho menunggu celah di setengah lapangan lawan. Sang pelatih Portugal akan meminta anak buahnya untuk bersabar bahkan sampai ke babak kedua, mungkin bahkan sampai ke extra time. Bukan tipe Mourinho untuk menerapkan permainan dominan, umpan-umpan pendek dan semacamnya. Ia akan membiarkan Sevilla menguasai bola sampai 60-70% kalau perlu, menciptakan ilusi palsu bahwa mereka dominan, lalu sebuah serangan balik kilat akan merusak rencana permainan Mendilibar. Bagaimana cara Mendilibar merusak pertahanan Roma? Guna mencegah ada ruang kosong di belakang pertahanan Sevilla, maka Mendilibar akan memerintahkan para pemainnya mengirim bola-bola panjang ke depan yang akan diterima entah oleh Bryan Gil atau langsung oleh Youssouf En-Nesyri, sang penyerang Maroko andalannya. Dalam laga La Liga di Cadiz pada awal April 2023, Sevilla mengandalkan kipernya Yassine Bono atau bek Loic Baide untuk mengirim si bundar jauh ke depan. Tujuan bola-bola panjang seperti ini adalah menciptakan keunggulan kualitatif melalui permainan cepat atau dengan meregangkan pertahanan Roma melalui kehadiran Youssouf En-Nesyri. Keuntungan lain dengan permainan cepat bola ke depan adalah menciptakan ruang kosong. En-Nesyri akan maju ke depan secara cepat, membuat panik dua bek tengah Roma, dan yang ini lebih penting lagi, meninggalkan sebuah ruang kosong di belakang dirinya yang akan diisi oleh Suso, menjadi tambahan amunisi serangan di depan. Pergerakan En-Nesyri merupakan jebakan. Sang bintang Maroko berumur 25 tahun ini merupakan top skor Sevilla dengan 18 gol di semua kompetisi, 2 gol di Liga Champions sebelum mereka turun kasta ke Liga Eropa dan mencetak 4 gol di kompetisi ini. Di ajang La Liga, En-Nesyri sudah melesakkan 8 gol dan 4 gol lainnya di Copa del Rey. Tetapi jangan salah, peran utama sang striker Maroko bukan sebagai pencetak gol tetapi untuk meregangkan pertahanan Roma serta menciptakan ruang bagi gelandang di belakangnya. Jose Mourinho perlu mewaspadai hal ini dan mencegah dua bek tengahnya untuk berlari-lari mendampingi En-Nesyri. Jika itu sampai terjadi, Roma akan melihat dua bek tengah mereka salah posisi dan digiring keluar area pertahanan. Tentu saja En-Nesyri masih tetap memiliki tanggung jawab untuk mencetak gol, nanti akan kita bahas. Kesukaan Mendilibar crossing dari sisi lapangan. Tergantung serangan dibangun dari sisi sebelah mana. Jika dari sisi kanan lapangan, maka biasanya bola akan diteruskan ke Jesus Navas, dan dia akan mengirim crossing dari sisi kanan lapangan ke dalam kotak atau ke depan gawang langsung. Mourinho perlu mendengar apa yang pernah dikatakan oleh Mendilibar soal taktiknya ini. Jika saya mengirimkan 15 kali crossing ke dalam kotak penalti, tidak semua bisa diselesaikan, tentu saja. Mungkin hanya 4 yang berujung serangan on target ke gawang lawan, kata Mendilibar. Tetapi jika dari 11 sisanya, 7 atau 8 rebound, bola kembali jatuh ke pemain saya, maka saya akan memiliki 12 peluang untuk mencetak gol di dalam atau di sekitar kotak penalti. Lanjut bekas pelatih Real Valladolid, Osasuna, Eibar, dan Alaves ini. Jadi secara tidak langsung Mendilibar memainkan probabilitas matematika. Beri sebanyak mungkin crossing ke dalam kotak, masakan tidak satupun berujung serangan tepat sasaran ke gawang Roma, dan dari semua shots on target, masakan tidak satupun menjadi gol. Itulah cara bermain Sevilla selama ini di La Liga dan kemungkinan akan diterapkan di final Liga Eropa. Bukan saja karena ini merupakan taktik yang dikenal Jose Luis Mendilibar secara baik, tetapi juga karena tidak ada gunanya memainkan sepak bola possession football dengan Roma bertahan mundur jauh ke belakang dan menaruh 10 pemain outfield di dalam kotak. Mourinho perlu menghindari kesalahan Erik ten Hag.
Apakah kamu masih ingat pertandingan perempat final Liga Eropa leg pertama 13 April 2023 di Old Trafford? Waktu itu, Marcel Sabitzer berhasil mencetak 2 gol lumayan cepat pada menit 14 dan 21, dan Setan Merah unggul 2 gol atas tamunya Sevilla. Skor 2-0 melawan Sevilla yang merupakan tim spesialis Liga Eropa. Hal itu sangat mencengangkan, bukan? Lalu Erik ten Hag yang sedikit sok tahu dan merasa yakin akan menjaga kemenangan, berbuat kesalahan besar. Sangat besar. Menarik keluar Rafael Varane dan menggantikannya dengan Harry Maguire, itu adalah kesalahan fatal pertamanya. Kesalahan fatal kedua, ketiga, dan keempat adalah menarik keluar Bruno Fernandes, Anthony Martial, dan Jadon Sancho pada menit ke-62. Itu masih menit ke-62 loh, masih ada kira-kira 30 menit sisa termasuk injury time. Christian Eriksen, Wout Weghorst, dan Anthony Elanga masuk menggantikan 3 pemain ini. Dan benar saja di bawah tekanan lawan, Tyrell Malacia kemudian membuat 1 gol bunuh diri pada menit ke-84, 6 menit sebelum waktu akhir. Tidak cukup hanya 1, Harry Maguire membuat gol bunuh diri kedua pada menit kedua sesudah injury time dimulai. Skor yang tadinya unggul 2-0 di hadapan fans sendiri di Old Trafford disamakan 2-2 oleh Sevilla dan momentum berayun ke pihak klub La Liga itu. Leg kedua kita sudah tahu hasilnya. Skor 3-0 di Spanyol dan Manchester United kalah 5-2. Apa yang semula terlihat sebagai kekuatan utama Red Devils, kedalaman skuad dan stok pemain yang cukup banyak berbalik menjadi kelemahan tim. Keunggulan 2 gol sama sekali belum aman menghadapi Sevilla. Mourinho perlu belajar untuk tidak membuat kesalahan yang sama pada final Liga Eropa melawan Sevilla. 1 gol keunggulan jika ada sama sekali belum aman menghadapi determinasi tim Mendilibar ini, yang merasa kompetisi Liga Eropa diciptakan bagi mereka. Sudah ada 6 piala Liga Eropa sepanjang sejarah. Mentalitas yang sama belum ada di kalangan pemain Roma. Mourinho mungkin punya, karena dia selalu menang setiap kali dia masuk ke final kompetisi Eropa. Tetapi anak buahnya belum memiliki mental juara yang sama. Jangan sampai rotasi pemain yang dilakukan The Special One malah merusak keseimbangan tim, dan kemudian memberi celah bagi Sevilla untuk melakukan serangan pada menit-menit terakhir laga final di Puskás Arena di Budapest tersebut. Itulah sedikit analisis mengenai taktik yang akan diterapkan di final Liga Eropa pada Kamis 1 Juni 2023. Beri pendapat kamu, Mourinho yang tidak pernah kalah di final kompetisi Eropa, apakah akan memiliki senjata yang mencukupi untuk menghadapi juara 6 kali Sevilla? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like, subscribe, serta tanda loncengnya.